on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. Pelajaran 1, sikap bersyukur. Adapun kompetensi dasar dalam pembelajaran 1 kali ini, yakni di pengetahuan atau 3.1 memahami makna sikap bersyukur. Di 4.1 atau penilaian keterampilan, mengomunikasikan contoh perilaku syukur. Mari sama-sama Ananda simak penjelasan untuk pembelajaran kali ini sampai selesai ya nak. Ingat, pastikan Ananda sudah sholat duha, sudah bertadarus atau mengaji, dan sudah mengisi buku pembiasaannya sebelum Ananda mulai membuka e-learning dan absensi, lalu cek bahan ajarnya. Baik, langsung saja. Yang pertama, makna bersyukur. Apa artinya bersyukur? Bersyukur adalah ungkapan terima kasih atas segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya baik berupa ucapan maupun dari perbuatan. Selalu mensyukuri segala nikmat Allah, baik itu banyak ataupun sedikit. Dengan bersyukur, kita akan selalu merasa cukup dan jauh dari kata mengeluh karena kekurangan, nak ya. Apa saja yang harus kita syukuri? Semuanya. Mulai dari kita membuka mata sampai kita menutup mata, menikmati hari, kita diberikan kesehatan badan, kita diberikan kesehatan pikiran, kita diberikan keimanan, kekayaan, kita memiliki harta, memiliki orang tua, memiliki kecerdasan, kita masih memiliki nafas, memiliki hidup, diberikan Allah kesempatan berumur panjang, itu semua wajib kita syukuri. Bahkan ketika pagi hari kita membuka mata, kita menikmati hari yang baru, kita wajib bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin, masih diberikan Allah kesempatan untuk dapat melewati hari berikutnya. Ya, jadi segala hal yang kita lihat, segala hal yang kita temui, kita wajib mensyukurinya karena Allah telah memberikan itu dengan cuma-cuma. Allah memberikannya free tanpa meminta bayaran kepada kita. Kita cukup bersyukur kepada Allah dan menjalankan segala perintah Allah, juga menjauhi larangannya. Itu juga bukti bahwa kita bersyukur atas pemberian Allah. Nah, jangan seperti bangsa Yahudi nak ya, yang banyak mendapatkan nikmat Allah tetapi mereka tidak pandai bersyukur. Mungkin anak-anak ibu di rumah sudah pernah mendengar kisahnya dengan Bani Israel ketika Nabi Musa alaihissalam berkali-kali mengingatkan kaumnya untuk bersyukur dan beriman kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka dari kejaran dan kekejaman Raja Fir'aun. Mereka juga mendapatkan nikmat dari Allah untuk tinggal di tanah subur, tetapi mereka mengingkarinya dan mereka kufur. Nah, biasanya orang yang kufur terhadap nikmat Allah itu nak, bukan saja dia tidak mengakui berbagai kenikmatan Allah yang telah diberikan kepadanya, tetapi dia juga bisa atau biasa menutupi dan menyembunyikannya. Seperti firman Allah dalam surah Saba yang tercantum di layar. Jadi menurut pendapat Imam Ghazali, syukur mencakup 3 perkara nak ya. Yang pertama, pengetahuan tentang nikmat, bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jiwa yang selalu senang dan mencintai Allah. Dengan bagaimana caranya? Yakni dengan selalu melakukan perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah. Dan yang ketiga, menghindari perbuatan maksiat. Baik, Ananda Ibu, kita lanjutkan ke bagian B ya, manfaat dan keutamaan bersyukur. Nah, ini dia ada beberapa contoh dari keutamaan orang yang bersyukur. Yang pertama, menjadi lebih produktif dalam kesehariannya. Yang kedua, pandai dalam memanfaatkan peluang yang ada. Jadi apapun caranya, asal cara yang baik, diridhoi Allah, pasti dijalaninya. Yang ketiga, selalu terlihat bahagia dan optimis.
Kenapa? Karena tadi dia pandai bersyukur. Apapun yang ia terima, ia selalu mensyukurinya dan merasa cukup. Makanya dia terlihat bahagia dan optimis. Yang keempat, mendapatkan manfaat yang kembali pada dirinya sendiri. Yang kelima, menghilangkan kesusahan dalam hidupnya. Yang keenam, mendatangkan banyak rezeki. Yang ketujuh, menambah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang terdapat di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Dan yang terakhir, keutamaan dari orang yang bersyukur adalah menghantarkan menuju surga. Kemudian berikut Ibu sertakan manfaat yang diperoleh dari kebiasaan bersyukur. Silahkan Ananda lihat, ada di halaman 5 ya nak. Dan silahkan Ananda baca. Yang pertama itu dapat meningkatkan kesejahteraan diri. Yang kedua, mudah menerima semua kehendak Allah, lebih berpasrah kepada Allah nak ya. Yang ketiga, dapat menumbuhkan sikap dermawan dalam diri, pandai berbagi dengan orang sekitar. Yang keempat, merasa nikmat pemberian Allah itu selalu ada. Karena apa? Karena tadi dia selalu bersyukur, dia selalu merasa cukup dan jauh dari kata kekurangan. Kemudian yang kelima, menjadi lebih optimis dalam menjalani hidup. Dan yang terakhir, hati dan jiwa menjadi lebih tentram. Jadi tidak kusau, tidak gelisah. Karena dia tadi pandai bersyukur. Apa yang diberikan Allah, alhamdulillah diterimanya dengan penuh rasa syukur. Sambil terus berikhtiar ya nak ya. Baik, kita lanjut nak ya. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk bersyukur. Yang pertama, syukur bil lisan. Syukur dengan ucapan seperti pujian kepada Allah. Misalnya dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, atau wa syukurillah. Kemudian yang kedua, syukur bil arkan. Syukur dengan anggota badan. Seperti apa contohnya? Yakni dengan melakukan kebaikan. Dengan anggota tubuhnya atau anggota badannya digunakan untuk hal-hal yang baik. Tangannya digunakan untuk membantu orang lain. Mulutnya digunakan untuk berkata yang sesuai kebenaran. Matanya digunakan untuk melihat hal baik saja. Dan lain-lainnya. Yang ketiga, syukur bil jinan. Syukur dengan hati, caranya dengan mengagungkan Allah dalam setiap perbuatannya melalui zikir. Yang keempat, menjaga nikmat dari kerusakan. Lanjut ke bagian ketiga, ciri-ciri dan contoh sikap syukur dalam kehidupan. Adapun ciri-ciri orang yang pandai bersyukur, yang pertama, selalu rendah hati dan tidak sombong. Yang kedua, cinta yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ia selalu mengagungkan Allah. Dan yang keempat, menggunakan nikmat Allah untuk hal-hal yang baik-baik saja. Nah, berikut Ibu sertakan contoh syukur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ia senang bersedekah, membantu orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, selalu menjalankan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang ketiga, senang sekali mengucapkan alhamdulillah. Dan yang keempat, menebarkan senyum dan kebahagiaan. Masih banyak lagi contoh-contohnya, silahkan Ananda buka saja bukunya halaman 7 nak ya. Nah, demikian tadi penjelasan pada pelajaran pertama mata pelajaran Akidah Akhlak kali ini tentang bersyukur. Ibu harap Ananda semua paham atas penjelasan singkat dari Ibu. Untuk tugasnya silahkan Ananda cek di e-learning kolom KI 3. Demikian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This last few weeks have been exhausting.